Setiap keluarga pasti punya rahasia tersendiri. Begitu juga dengan keluarga Miyazaki, keluarga pemilik koran yang kaya raya di kota Itsukaichi di Jepang. Yaitu, anak laki-laki paling tua mereka sebenarnya adalah hasil dari hubungan terlarang antara seorang bapak dan anak perempuannya sendiri. Inilah kisah Tsutomu Miyazaki yang dijuluki manusia tikus dan otaku killer di Jepang. Dan seperti biasa, beberapa kata sensitif akan kita sensor. Mohon pengertiannya. Welcome to Ruang Gelap. Tsutomu Miyazaki lahir pada tanggal 21 Agustus 1962 di Itsukaichi, Tokyo, Jepang. Dari hubungan terlarang antara kakak perempuannya dan ayah kandungnya sendiri. Iya, jadi kakak kandungnya adalah ibunya. Mirip dengan Ted Bundy, yang juga sama-sama anak dari kakaknya. Dan mungkin karena hasil hubungan sedarah, menyebabkan Tsutomu punya kelainan yang sangat langka. Salah satu pergelangan tangannya berbentuk aneh, tidak punya sendi dan tidak bisa ditekuk ke atas. Tsutomu yang malu sering menyembunyikan bentuk tangannya karena sangat menarik perhatian. Ketidaksempurnaan pada tangannya membuat Tsutomu sering dibully. Di rumah, adik-adiknya sering narok perangkap tikus di sebelah kasur Tsutomu. Setiap kali Tsutomu berjerit karena kakinya kejepit, Tsutomu diketawai habis-habisan. Padahal kakinya sampai berdarah loh. Sedangkan orang tuanya emang enggak peduli. Entah sengaja atau memang tipe orang tua yang cuek. Cuman ngasih uang dan hal-hal menyangkut materi. Jadi, di rumah, Tsutomu tidak mendapatkan perlindungan maupun kasih sayang sama sekali. Di sekolah, lebih parah. Tsutomu selalu diejek oleh teman-temannya karena punya kelainan tangan. Tsutomu yang awalnya pintar dan nilai-nilainya bagus, perlahan mulai merosot dan semakin gak niat sekolah. Di akhir tahun, Tsutomu ranking 40 dari 56 orang di kelasnya, yang menyebabkan Tsutomu gak bisa masuk ke Universitas Meiji. Cita-cita Tsutomu untuk menjadi guru bahasa Inggris sirna. Tsutomu banting setir, melanjutkan kuliahnya di bidang teknisi fotografi, yang membuat Tsutomu juga harus pindah ke daerah lain. Kabarnya, selama tinggal sendirian, Tsutomu nggak punya teman. Di kampus, kerjaan Tsutomu cuma duduk di sebelah lapangan tenis, sambil membawa kamera dan diam-diam memfoto bagian bawah rok para wanita yang bermain tenis. Karena dilakukan terus-menerus, lama-lama para wanita merasa curiga. Dan begitu rumor ini tersebar, enggak ada satu wanita pun di kampus yang mau berbicara atau dekat-dekat dengan Tsutomu. Karena enggak punya siapa-siapa, dijauhi oleh semua wanita, Tsutomu menjadikan anime dan manga sebagai pelariannya, yang lama-lama membuat kehidupan imajinasi sendiri. Dan enggak cuman itu, Tsutomu mulai terobsesi dengan konten dewasa, tapi tentang anak-anak. Gue paling gak bisa nih kalau udah menyangkut anak-anak. Di pertengahan tahun 1980-an, setelah selesai kuliah, Tsutomu pulang ke kampung halamannya dan tinggal lagi dengan keluarganya. Di rumah, Tsutomu tinggal sekamar dengan kakak perempuannya. Keadaan di rumah masih sama aja. Tsutomu yang sejak kecil sudah mendambakan kasih sayang dan perhatian, tetap nggak memiliki sosok ini. Padahal waktu itu Tsutomu sebenarnya pengen banget punya orang yang mau mendengarkan cerita dia, atau seenggaknya pedulilah dengan kehidupannya. Lalu muncullah sosok sang kakek yang ternyata sangat peduli dan mulai memberikan kasih sayang pada Tsutomu. Jadi bisa dibilang akhirnya Tsutomu bisa mendapatkan apa yang sudah dia impi-impikan dari dulu. Kasih sayang, orang untuk bersandar, dan orang yang peduli dengannya. Tapi nasib berkata lain. Enggak lama setelah Tsutomu dan kakeknya dekat, kakeknya meninggal dunia. Tsutomu benar-benar terpukul dan gak rela. Saking gak relanya, Tsutomu memakan abu kremasi tulang-tulang kakeknya sendiri. Iya guys, gue merinding. Ngapain juga gue bayangin ya. Dan menurut banyak orang, inilah awal dari titik di mana Tsutomu mulai berubah menjadi monster. Nggak lama setelah kakeknya meninggal, Tsutomu ketahuan mengintip adiknya sendiri lagi mandi. Adiknya langsung teriak dan menyuruh Tsutomu untuk keluar. Tapi Tsutomu malah membenturkan kepala adiknya ke dinding. Ibu mereka yang mendengar keributan ini berusaha untuk membantu.
tapi juga malah diserang balik oleh Sutomo. Sayangnya, bapak mereka diem aja, membiarkan keributan dan perilaku anaknya yang gak wajar, seolah-olah ini adalah hal yang normal. Masih di tahun yang sama, pada 22 Agustus 1988, tepat sehari setelah Sutomo merayakan ulang tahunnya yang ke-26, Sutomo melakukan aksi kejamnya. Sutomo berkeliling daerah barat Tokyo dengan menggunakan mobil Nissan Langley yang merupakan hadiah dari ibunya untuk mencari korban. Dan hari itu, Sutomo bertemu dengan Mari Kono, anak perempuan berusia 4 tahun yang sedang berjalan kaki sendirian. Melihat ada kesempatan, Sutomo turun dari mobil dan mengajak Mari untuk berjalan-jalan ke tempat yang sangat indah. Mari yang polos, baru berusia 4 tahun, dengan senang hati mengikuti Sutomo masuk ke dalam mobil. Mari yang awalnya senang, lama-kelamaan mulai mewek dan menangis. Karena sudah 4,5 jam, dia duduk di dalam mobil, tapi mobil masih belum berhenti, langit semakin gelap, dan pemandangan di sekitarnya mulai penuh dengan pepohonan. Mereka memasuki kawasan hutan yang lebat. Sutomo lalu menghentikan mobilnya di tengah hutan dan menyuruh Mari untuk turun. Dan disinilah Sutomo melakukan hal-hal kejam pada Mari, yang kemudian meninggal dan ditinggalkan begitu saja tanpa busana. Semua pakaian Mari dibawa pulang oleh Sutomo. Dan hampir setiap hari setelahnya, Sutomo mendatangi jenazah Mari untuk menonton proses pembusukannya. Entah di hari keberapa, Sutomo memiliki ide dan keinginan baru. Dia mengambil beberapa potongan kaki dan juga tangan Mari yang kemudian dia bawa ke apartemennya dan disimpan di dalam lemari baju. Waktu itu keluarga dan polisi melakukan pencarian terhadap Mari. Tapi mereka kira Mari tersesat atau tenggelam. Enggak ada pikiran yang aneh-aneh. Tapi 2 bulan kemudian, lagi-lagi ada anak yang hilang. Kali ini, anak perempuan berusia 7 tahun yang bernama Masami Yoshizawa. Waktu itu, Masami baru saja pulang sekolah dan jalan sendirian menuju rumah. Tapi nggak pernah sampai dan malah menghilang. Ternyata di tengah jalan, Masami bertemu dengan Sutomo yang menawarkan tumpangan. Masami yang polos berterima kasih dan masuk ke dalam mobil Sutomo. Dan sama seperti Mari, Masami dibawa ke hutan dan tepat berada di lokasi di mana Mari sebelumnya meregang nyawa. Dan sama seperti Mari, jasad Masami dibiarkan begitu saja tanpa busana, karena pakaiannya juga dibawa pulang oleh Sutomo. Hilangnya Masami membuat warga panik, karena ini adalah kasus anak kedua yang hilang dalam rentang 1 bulan di prefektur Saitama. Polisi dan warga curiga ada penculik dan berantai yang menghantui wilayah mereka. Anak-anak dilarang keluar rumah sendirian, tapi himbauan ini tidak menggagalkan rencana Sutomo. Karena 2 bulan kemudian, Erika Namba, anak perempuan berusia 4 tahun, menghilang di perjalanan pulang ke rumah dari rumah temannya. Kali ini, Erika ditarik paksa masuk ke dalam mobil oleh Sutomo, yang kemudian disuruh untuk melepas semua pakaiannya di jok belakang mobil. Sutomo lalu mengeluarkan kamera untuk memfoto Erika. Serius, Sutomo ini memang bukan manusia. Pakaian Erika dibuang Sutomo ke hutan, sedangkan jenazahnya dia simpan di dalam bagasi mobil. Tapi nggak tahu kenapa jenazah ini akhirnya dibuang Sutomo ke semak parkiran, yang kemudian baru ditemukan oleh warga 3 hari setelah Erika menghilang. Mengetahui bahwa kejahatannya menarik perhatian banyak orang, Sutomo yang sakit jiwa merasa bangga. Dia lalu mengirimkan surat ke rumah orang tua para korbannya. Kepada keluarga Mari, kalau kalian ingat anak yang jadi korban pertamanya, Sutomo mengirimkan potongan huruf yang berbunyi, Mari, tulang, kremasi, investigasi, bukti. Di dalam surat ini ada abu kremasi, beberapa gigi, dan foto pakaian Mari. Sedangkan surat yang diterima oleh keluarga Erika bertuliskan kata Erika, kedinginan, batuk, leher, istirahat, kematian. Mungkin para orang tua dan anak-anak semakin berhati-hati. Karena selama 6 bulan berikutnya, tidak ada anak yang menghilang. Sutomo baru berhasil melakukan kejahatannya lagi pada tanggal 6 Juni 1989. Saat dia berhasil meyakinkan Ayako Namoto, seorang perempuan berusia 5 tahun, untuk difoto di dalam mobilnya. Nasib Ayako sama seperti Erika, tapi jenazah Ayako disimpan di apartemen Sutomo. Bahkan sudah meninggal pun jenazahnya masih dilecehkan.
Setelah membusuk, Sutomo memotong-motong jenazah Ayako, kemudian dia buang ke dua tempat yang berbeda. Kecuali tangan. Tangan Ayako masih disimpan oleh Sutomo untuk dihisap darahnya dan untuk dimakan. Serius ini gue speechless. Nah, karena waktu itu polisi masih melakukan pencarian terhadap Ayako, rupanya Sutomo takut jenazah Ayako akan ditemukan oleh polisi. Jadi, Sutomo mengambil kembali semua potongan tubuh Ayako yang dia bawa lagi pulang ke apartemennya. Karena sudah busuk, Sutomo membutuhkan korban baru. Kali ini, Sutomo mengincar dua saudara perempuan yang sedang bermain sendirian di taman. Waktu si kakak lengah, Sutomo berhasil menyepikan si adik. Untungnya, si kakak yang sadar adiknya hilang langsung lari ke rumah dan melapor ke ayahnya. Sang ayah langsung lari sekencang tenaga dan menemukan anaknya ada di dalam mobil Sutomo sedang difoto tanpa busana. Sang ayah langsung menyerang Sutomo dan sempat terjadi perkelahian, tapi Sutomo berhasil kabur. Dia lari ke hutan. Untungnya Sutomo nggak pintar. Sutomo balik lagi untuk ngambil mobilnya. Padahal di sekitar situ sudah ada polisi yang menunggu. Dan akhirnya Sutomo tertangkap. Waktu polisi menggeledah kamar Sutomo, mereka menemukan 5.763 kaset berisikan anime dan manga dewasa, film-film brutal, dan juga foto serta video anak-anak yang sudah menjadi korbannya. Sangat-sangat disturbing. Apalagi Sutomo kelihatan sangat tenang waktu dia ditangkap oleh polisi. Seolah-olah dia nggak melakukan kesalahan apapun. Enggak risau sama sekali. Sutomo malah menyalahkan bagian dari dirinya yang katanya bukan jiwanya. Jadi dia bilang ada sosok lain yang tinggal di dalam tubuhnya. Sosok yang dia beri nama Redman atau manusia tikus. Sutomo bilang, semua ini salah manusia tikus, bukan salah dia. Orang tua Sutomo yang merasa malu secara kasarnya membuang Sutomo. Saking malunya, ayah Sutomo mengambil nyawanya sendiri di tahun 1994. Sedangkan sang ibu, memang ya, kasih ibu itu sepanjang masa. Setiap bulan masih selalu mengunjungi Sutomo di penjara untuk membawakan komik baru. Karena kecintaannya terhadap komik, Sutomo mendapatkan julukan Otaku Killer. Dan setelah menjalani persidangan selama 7 tahun, Sutomo dinyatakan waras dan berhak untuk menerima hukuman mati. Sehingga pada tahun 2008, Sutomo menebus semua dosa-dosanya dengan cara digantung. Dan itulah kisah kejahatan Sutomo Miyazaki. Setelah melakukan riset terhadap kasus ini, jujur, hampir seharian otak gue ngeblank. Kasus ini bener-bener disturbing. Gue cukup heran kenapa namanya kurang sering terdengar. Dan sebenarnya gara-gara kasus ini, konten dewasa yang menyangkut anak-anak dibuat menjadi ilegal. Iya guys, sebelumnya konten anak-anak dianggap tidak ilegal. Jadi emang ngeri banget. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah, dan kalau kalian punya request lain bisa juga tulis atau kirim langsung ke misteriruanggelap@gmail.com. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan TikTok gue di sini. Lebih dan kurang gue mohon maaf, dan thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap, untuk semua support dan dukungan serta request-requestnya. Semoga kita semua selalu terlindung dari kejahatan, and I'll see you guys very very soon. Please stay safe, take care, and stay alive.